Baik, masih melanjutkan teori kepribadian menurut psikoanalisis Sigmund Freud ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan struktur kepribadian, dinamika kepribadian. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Nah, berbicara tentang perkembangan kepribadian ini, Freud berpendapat bahwa kepribadian telah lama terbentuk pada akhir tahun kelima dan bahwa perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan elaborasi terhadap struktur dasar itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan kepribadian menurut Freud, itu memang masa anak-anak itu menjadi masa yang cukup krusial, cukup penting ya. Jadi manakala tidak diperhatikan atau tidak terrealisir berbagai hal mengenai keinginannya, misalkan seperti itu akan juga berdampak pada perkembangan selanjutnya ya. Nah, menurut Freud, kepribadian berkembang sebagai respon terhadap sumber tegangan pokok, yaitu proses-proses pertumbuhan fisiologis ya, kemudian juga frustasi, konflik-konflik, dan ancaman-ancaman ya. Ini hal yang menarik ya menurut Freud ya, yang saya kira cukup penting ya. Jadi kalau yang pertama tadi, Freud memandang bahwasanya masa anak itu menjadi sangat penting ya. Iya, makanya kemudian juga kepribadian itu ya berkembang sebagai respon terhadap sumber tegangan ya. Individu itu kan ketika di dalam kehidupannya itu kan menemukan tegangan berupa proses pertumbuhan fisiologis ya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh, kemudian ketika frustasi, ketika keinginan tidak terpenuhi, misalkan kemudian konflik batin ya, berbagai konflik yang dialami, kemudian juga ancaman-ancaman. Nah, ini kan justru juga menjadi bagian dari perkembangan kepribadian yang akan didapatkan nanti oleh individu. Nah, menurut Freud itu juga dua cara yang penting yang digunakan dalam belajar mengatasi frustasi, konflik, dan ancaman, yaitu berupa identifikasi dan pemindahan. Nah, identifikasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kepribadiannya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau beberapa konteks yang lain misalkan seperti itu hampir sama dengan imitasi ya. Cuma Freud itu lebih suka memakai istilah identifikasi ya. Karena kalau imitasi itu mengandung arti sejenis peniruan tingkah laku yang bersifat dangkal dan sementara, padahal ia menginginkan suatu kata yang mengandung pengertian tentang sejenis pemerolehan yang kurang lebih bersifat permanen pada kepribadiannya. Jadi melalui identifikasi nanti seseorang itu ya menjadikan peniruan tapi bersifat permanen ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian identifikasi merupakan cara individu memperoleh kembali suatu objek yang telah hilang ya. Jadi misalnya kita misalkan anak mengidentifikasikan diri dengan orang tuanya karena orang tuanya tampak maha kuasa, misalkan sekurang-kurangnya selama tahun-tahun masa kanak-kanak awal. Nah, ketika anak-anak bertambah besar, mereka menemukan orang-orang lain yang prestasinya lebih
sejalan dengan hasrat yang baru mereka untuk diidentifikasi. Nah, setiap masa cenderung mempunyai tokoh identifikasinya sendiri yang khas ya. Kebanyakan identifikasi ini berlangsung secara tak sadar, bukan dengan intensi sadar sebagaimana terkesan dari istilah itu sendiri ya. Jadi dalam setiap fase ternyata mempunyai identifikasi yang berbeda-beda. Kalau boleh saya mengatakan ya hampir sama dengan tauladan ya. Kalau masa anak-anak ini kan awal itu kan identifikasinya orang tua, kemudian ketika remaja itu artis-artis misalkan seperti itu, karena sering di blow up misalkan. Nah itu contoh identifikasi. Nah ini memang seperti dijelaskan tadi bahwasanya identifikasi merupakan cara individu memperoleh kembali suatu objek yang hilang ya, dengan mengidentifikasikan diri dengan orang yang terkasih misalkan ya, yang telah meninggal atau berpisah misalkan, maka orang yang telah hilang itu dijelmakan kembali dalam bentuk ciri tertentu yang meresap atau melekat pada kepribadian seseorang. Contohnya anak-anak yang ditolak oleh orang tuanya cenderung membentuk identifikasi yang kuat dengan mereka dengan harapan bisa memperoleh kembali cinta orang tuanya misalkan seperti itu. Atau orang juga dapat mengidentifikasikan diri dengan seseorang karena takut ya. Ada juga anak mengidentifikasikan larangan-larangan orang tua untuk menghindarkan diri dari hukuman. Nah ini beberapa contoh identifikasi. Nah, berikutnya adalah pemindahan. Ya. Pemindahan atau displacement adalah pemindahan atau pergantian objek satu pada objek lainnya. Ya. Nah, ini apabila objek asli yang dipilih insting tidak dapat dicapai karena adanya rintangan baik dari luar dirinya maupun dari dalam, ya, maka suatu kateksis yang baru atau sesuatu yang baru, perilaku baru akan terbentuk ya, kecuali jika terjadi suatu represi yang kuat ya. Apabila kateksis yang baru ini juga terhalang, maka akan terjadi pemindahan lain yang berikutnya ya, demikian seterusnya ya, sampai ditemukan objek yang mampu sedikit mengurangi tegangan yang tak tersalurkan itu tadi ya. Nah ini objek ini selanjutnya akan dikateksis sampai kemampuannya untuk mereduksi tegangannya habis dan segera dicari lagi suatu objek tujuan yang cocok ya, begitu seterusnya ya. Jadi suatu objek dapat memberikan kepuasan atau mereduksi tegangan seperti objek aslinya, dan semakin objek pengganti itu berbeda dari yang asli maka semakin sedikit tegangan direduksi. Ini jadi seperti itu. Nah kemudian juga suatu pemindahan yang menghasilkan suatu prestasi kebudayaan yang lebih tinggi ini disebut dengan sublimasi ya. Nah ini Freud itu mengamati kegemaran Leonardo da Vinci yang melukis gambar-gambar Madonna yang merupakan ungkapan sublimasi kerinduannya akan kasih sayang ibunya, konon katanya seperti itu. Jadi dia pelukis, tapi kemudian kenapa kemudian melukis seorang wanita, karena dia rindu kepada orang tuanya. Melukis Madonna karena ibunya itu kayaknya seperti Madonna ya, jadi seperti itu. Ini contoh yang dikemukakan oleh Freud ya. Nah kemudian juga ada pemindahan itu ditentukan oleh dua faktor ya, contohnya kemiripan objek pengganti dengan objek aslinya. Contohnya itu tadi Leonardo da Vinci melukis Madonna karena kemiripannya dengan ibunya, itu contohnya. Kemudian juga sanksi-sanksi dan larangan-larangan yang diterapkan oleh masyarakat. Ini juga menjadi faktor pemindahan. Misalkan ketika di suatu kebudayaan tertentu itu tidak bisa karena ada larangan, maka akan bisa pemindahan misalkan seperti itu. Ini mengenai faktor pemindahan ya, jadi seperti itu.
Lalu mekanisme-mekanisme mengenai pertahanan ego ya, atau sering juga defense mechanism ya, atau pertahanan diri ya. Nah, ini apa saja yang termasuk di pertahanan ego, defense mechanism. Jadi kalau tekanan kecemasan yang berlebih-lebihan, nah ego kadang-kadang kan terpaksa menempuh cara-cara ekstrim untuk menghilangkan tekanan. Nah, cara-cara itu disebut mekanisme pertahanan ya. Nah, pertahanan yang pokok ini seperti yang sudah akan saya terangkan. Yang pertama adalah represi ya. Represi ini adalah pemilihan objek yang menjadi isyarat yang tak wajar dipaksa keluar dari kesadaran ya. Direpres ya. Jadi jika seseorang itu misalkan ya putus cinta, misalkan itu putus cinta, kemudian mengalami kesedihan, nah kemudian dipaksa untuk melupakan wanita yang telah beberapa saat mengisi hatinya misalnya. Nah itu kan namanya kan represi, memaksa ya, jadi seperti itu. Jadi seolah-olah biar tidak ada, walaupun terkadang ketemu tapi seolah wajar karena dipaksa keluar dari kesadaran tadi. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu kan repres ya. Contoh lagi kalau di Freud itu kan ketika seorang remaja itu sudah berbalik, sudah mimpi basah, mimpi basah itu adalah ketika ada seseorang anak sudah ada ketertarikan lawan jenis itu kan. Nah ini kan kemudian kan sebenarnya kan dia juga secara biologis sudah mampu untuk reproduksi, tapi karena karena norma, karena adat agama, kemudian hukum, dia belum bisa untuk menikah ya, sebelum waktunya. Nah keinginan misalkan berhubungan misalkan seperti itulah kemudian direpres, dan represnya dalam bentuk nanti mimpi basah itu tadi, dia dari keluarnya dari alam bawah sadar itu tadi contohnya, itu adalah repres ya. Berikutnya adalah proyeksi ya. Proyeksi ini mereduksi kecemasan dengan menggantikan satu bahaya besar dengan bahaya yang lebih ringan ya. Ya, proyeksi ini kira-kira proyeksi itu kan dari kecil ke besar itu kan proyeksi ya. Proyektor itu kan. Jadi mereduksi kecemasan menggantikan yang bahaya yang besar mengganti bahaya yang lebih kecil ya. Misalnya ya ada seorang yang berkata misalkan ia membenci saya dengan mengganti saya membenci dia. Ia membenci saya tapi kemudian diganti saya membenci dia. Ya, jadi harusnya kan dia yang membenci saya tapi diganti saya membenci dia, atau ia selalu mengancam saya sebagai penggantinya suara hati saya selalu mengganggu saya. Nah ini kan sesuatu yang untuk meringankan ya bahaya yang besar, kemudian seolah-olah untuk membuatnya menjadi lebih ringan, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah pembentukan reaksi, yaitu tindakan defensif mengganti suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Nah, ini pembentukan reaksi. Misalnya benci diganti dengan cinta. Nah, impuls aslinya masih tetap ada, tetapi tertutup atau tersembunyi di balik suatu impuls lain yang tidak menimbulkan kecemasan ya. Misalkan sebenarnya rindu tapi hanya dikatakan sebagai ingin ketemu. Nah itu kan contohnya, itu kan berarti pembentukan reaksi. Nah berikutnya adalah fiksasi dan regresi ya, adalah kembali pada tahap perkembangan berikutnya ya.
Misalnya apa ya, anak yang takut pada hari hari pertama masuk sekolah bisa melakukan tingkah laku infantil seperti misalnya menangis, menghisap ibu jarinya, terus berpegangan pada guru atau bersembunyi di sudut meja. Ya, itu contohnya. Atau seorang wanita muda yang telah menikah dan mendapatkan kesukaran-kesukaran dengan suaminya bisa mencari keamanan dengan kembali ke rumah orang tuanya. Nah, ini sebenarnya juga fiksasi regresi ya. Nah, ini apa namanya, orang yang cenderung mundur ke tahap di mana mereka telah terfiksasi sebelumnya ya. Jadi kembali ke perkembangan sebelumnya. Nah, ini berikutnya juga ada namanya rasionalisasi ya. Rasionalisasi ini adalah membuat suatu kesalahan atau kecemasan seolah-olah masuk akal. Nah, ini kan contohnya apa namanya, mendapatkan nilai jelek gitu kan. Kemudian orang tuanya tanya, "Nak, nilaimu kok jelek? Kenapa?" Oh, memang padahal dia nggak pernah belajar memang kayak seperti itu. Tapi kemudian ada rasionalisasi yang muncul. Oh, memang gurunya itu nggak bisa ngajar. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti kan rasionalisasi. Ada juga ini contohnya misalkan kamu kok belum munakosah toh? Kapan kamu munakosah? Kan? Nah, kemudian dijawab, oh yang lain juga masih banyak kok. Nah itu kan berarti rasionalisasi ya. Jadi melakukan satu apa namanya, usaha untuk seolah-olah uh, apa namanya, masuk akal ya, untuk mengurangi ketegangan ya. Nah ini beberapa hal berkaitan tentang apa namanya, define mekanisme atau pertahanan diri. Nah nanti mungkin ada beberapa penulis itu lebih dari yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya. Ada juga yang cukup ini aja ya. Nah, namun demikian apa namanya, ini menjadi penting ya. Jadi rasionalisasi apa namanya, define mekanisme ini tadi. Nah, saya kira ini dulu dan sebenarnya perkembangan kepribadian belum sampai selesai. Nah, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.